Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Untuk mengetahui dengan lebih jelasnya, mari kita simak sejarah hidup Ali bin Abi Thalib berikut ini. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah, tepatnya di daerah yang disebut sebagai Hijaz pada tanggal 13 Rajab. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti As. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kenabiannya, atau pada sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Pada saat lahir, sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib, yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut, dan beliau memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada Nabi dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali dibesarkan oleh Nabi Muhammad dan Khadijah seolah-olah ia adalah anak mereka sendiri. Rasul mengasuh Ali bin Abi Thalib hingga ia dewasa dan Rasul mengajarkannya banyak hal. Inilah jalan Allah untuk membuat Ali mendapat didikan, penjagaan dan pemeliharaan. Kepribadian Al-Quran pada diri Rasul terpantulkan pada Ali. Selama hidup bersama Rasul, Ali setia di sisinya, hingga datang risalah kenabian. Ali termasuk golongan pertama yang mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelompok remaja. Diyakini ia menyaksikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah bersujud dalam doa, dan beliau bertanya tentang apa yang telah dilihatnya. Meskipun baru berusia 10 tahun, Ali sudah berpikir keras dan mengajukan banyak pertanyaan tentang aktivitas yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Pemandangan aneh itulah yang membuat beliau merasa terheran-heran. Rasa penasaran beliau tentang peribadatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat beliau ingin bertanya kepada Rasulullah. Dan pada waktu itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan mengajak Ali bin Abi Thalib untuk memeluk agama Islam. Ini adalah agama Allah yang diridhoi, dan telah diutus Rasul-Rasul sebelum aku untuk menyampaikannya. Aku mengajakmu untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan meninggalkan menyembah Lata dan Uzza atau berhala. Ali yang bingung dan masih muda tak langsung menerimanya. Ia merasa tak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan semacam itu. Ali lalu ingin membicarakannya dengan ayah kandungnya. Mendengar jawaban yang begitu polos, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai Ali, jika kamu belum masuk Islam, sebaiknya dirahasiakan saja berita ini." Ali memilih berdiam diri semalam penuh hingga datangnya hidayah. Pada malam hari setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati dan memberikan Ali bin Abi Thalib sebuah petunjuk darinya. Dan pada pagi harinya, beliau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana caraku memeluk Islam?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusannya. Dan lepaskan segala keyakinanmu terhadap semua berhala." Dengan berikrar sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib sudah memeluk agama Islam. Ali sempat merasa takut atas keislamannya akan mendatangkan amarah dari Abu Thalib. Ali pun berusaha menyembunyikan keislamannya. Setiap kali datang waktu sholat, maka Rasul keluar bersama Ali menuju kawasan perbukitan di Mekah. Keduanya lalu mengerjakan sholat di sana. Keduanya baru bersiap pulang ketika waktu petang tiba. Kegiatan itu dilakukan secara diam-diam karena tak ingin ketahuan keluarga dan segenap kaumnya. Pada akhirnya, Abu Thalib memang mengetahui keislaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali. Nabi Muhammad mengajak Abu Thalib untuk mengikuti ajarannya. Tapi Abu Thalib merasa kesulitan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Walau begitu, Abu Thalib tak mengubah sikap baiknya pada keduanya. Bahkan ia mengizinkan Ali mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena meyakini ada kebaikan di dalamnya.
Ali pun semakin gencar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia selalu berdiskusi ketika menemui suatu hal yang belum dipahami tentang agama baru tersebut. Suatu ketika, keberanian Ali dan kecintaannya pada Allah tampak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada kerabatnya. Setelah mengundang mereka untuk makan malam, Nabi bertanya siapa yang akan bergabung dengannya di jalan Allah. Tak satu pun yang bersuara. Kecuali Ali, meski masih anak-anak yang memecahkan keheningan dan menawarkan membantu Nabi Muhammad SAW dengan cara apapun yang dia bisa. Semua orang di ruangan makan malam itu tertawa mendengarnya. Ali pun mengulangi tawarannya, berdiri tegak di hadapan tawa dan cemoohan. Di masa depan ia terus berdiri tegap berulang kali menunjukkan keberanian dan cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Salah satu keberaniannya yang paling dikenang adalah ketika kaum kafir hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Ali yang ketika itu berusia 22 tahun berani mempertaruhkan nyawanya. Ia pura-pura menjadi nabi dengan tidur di kasurnya agar Nabi Muhammad bisa berhijrah ke Madinah. Ketika para pembunuh memasuki rumah Nabi Muhammad dengan pedang, mereka terkejut dan kecewa hanya menemukan Ali. Ia pun tak disakiti oleh kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Begitulah keberanian Ali dalam melindungi Nabi Muhammad SAW. Ia tak hanya sepupu, anak angkat dan teman dekat Nabi, tapi juga kelak menjadi menantu Nabi. Ali diketahui menikahi Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad SAW. Kisah cinta keduanya jadi salah satu hikayat manis dalam sejarah Islam. Keduanya saling mencinta dalam hati hingga disebut-sebut setan saja tak mengetahuinya. Alhasil, keduanya aman dari hasutan setan untuk berbuat dosa bersama. Meski demikian, Ali sebenarnya lebih dikenal atas kerendahan hatinya, kesalehan, dan pengetahuannya yang mendalam tentang Al-Quran. Dia adalah seorang sarjana besar Islam dan sastra Arab, dan beliau yang mempelopori bidang tata bahasa Arab. Ali tercatat sebagai khalifah keempat atau terakhir, setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Kepemimpinannya berlangsung sekitar 4-5 tahun.